Shalom, saudara kasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Kita bersyukur hari ini diberikan hari yang baru untuk boleh kita nikmati kembali bersama dengan Tuhan. Bertemu kembali dengan saya dalam channel Sate Kristen. Mari saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu. Engkau sudah memimpin kehidupan kami selama 1 minggu yang lalu Tuhan, dan Engkau telah memberikan kami kembali hari yang baru, minggu yang baru, untuk kami boleh jalani dengan kekuatan yang baru yang telah Tuhan sediakan, dengan kasih Tuhan yang baru yang Tuhan berikan. Tuhan, sungguh kami mengucap syukur kepadamu. Mari Tuhan kembali berbicaralah kepada setiap kami pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, perenungan kita didasari dari Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27 berkata demikian. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saudara, tema kita hari ini ialah memiliki dasar iman yang kokoh. Saudara, seringkali kita melihat ada bangunan yang roboh dan jembatan yang roboh, baik terkena angin maupun penyebab yang lain. Saya mendapati faktor utamanya karena ada masalah dengan fondasinya. Kita mengetahui bahwa fondasi suatu bangunan adalah sesuatu yang sangat krusial. Tanpa fondasi yang kokoh, bangunan semewah apapun yang dibangun tidak akan bertahan lama. Saudara, berbicara tentang fondasi, maka hal ini berhubungan dengan bangunan yang ada di atasnya. Jika fondasi itu kuat dan dalam, maka bangunan itu akan bertahan terhadap goncangan apapun yang menimpanya, baik itu angin, hujan, badai, dan sebagainya. Sebaliknya, jika fondasi di suatu bangunan itu rendah atau dangkal, maka bangunan itu akan segera rubuh. Demikian juga dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan. Agar memiliki kehidupan rohani yang semakin serupa dengan Kristus dan memiliki iman yang kokoh, maka dibutuhkan dasar iman yang kuat, dasar iman yang kokoh, sehingga kita dapat bertahan dan berbagai tantangan dan berbagai macam ujian hidup yang ada, dan dapat keluar menjadi emas yang murni sehingga memuliakan nama Tuhan. Saudara, bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini dikatakan ada 2 macam orang, yaitu orang yang bijaksana dan orang yang bodoh. Orang yang bijaksana adalah orang yang membangun rumahnya di atas batu, sedangkan orang yang bodoh membangun rumahnya di atas pasir. Sehingga di sini kita melihat perbedaannya ada di fondasinya. Fondasi yang kuat, maka rumah itu akan tetap berdiri sekalipun ada badai menerjangnya. Sebaliknya, rumah yang tanpa dasar yang kuat, ketika banjir datang, rumah itu akan hancur. Saudara, pada zaman Yesus, rumah-rumah di pedesaan biasanya dibangun dari lumpur yang mengeras yang terjadi di musim kemarau. Seorang tukang bangunan yang bodoh biasa membangun rumahnya seperti dia memasang kemah, tak berpikir olehnya bahwa suatu hari nanti rumahnya akan diterjang oleh angin dan banjir. Dia tidak berpikir seharusnya dibangun dengan struktur yang permanen. Dia membangunnya di atas pasir, mungkin supaya dekat dan mudah untuk mendapatkan air di sungai yang kecil. Penghuni tidak perlu takut sepanjang cuaca tetap baik dan langit tetap biru. Tetapi ketika hujan datang, maka tanah-tanah itu akan menjadi aliran air yang sangat deras. Akibatnya, rumah-rumah yang dibangun di atasnya mudah rubuh karena tidak memiliki fondasi yang kuat. Itulah gambaran orang yang bodoh yang membangun rumahnya tanpa perhitungan yang matang,
hanya mau mudahnya saja. Sebaliknya, tukang bangunan yang bijaksana akan membangun rumahnya dengan perhitungan yang matang, yang akan menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Kemudian ia tidak perlu khawatir ketika hujan, banjir, maupun angin deras yang memukul rumahnya, karena rumahnya dibangun di atas fondasi yang kuat. Artinya, orang yang membangun rumah dengan bijaksana adalah orang yang mendengar perkataan Tuhan dan melakukannya. Mendengar perkataan Tuhan tetapi tidak melakukannya ada suatu kebodohan. Orang yang demikian diumpamakan dengan orang yang membangun rumahnya di atas pasir dan di atas atau di atas tanah tanpa fondasi. Saudara, jangan sampai kita seperti kisah ini. Mendengar firman Tuhan tetapi tidak melakukannya. Ini yang terjadi kepada orang Israel. Mereka mendengar firman Tuhan dari para nabi tetapi tidak melakukannya. Akibatnya tidak ada perubahan dalam kehidupan mereka. Kesulitan datang, mereka mudah mengeluh, mudah kecewa, mudah marah kepada Tuhan. Kalau kita melihat Keluaran 20, mereka baru saja mendengar firman Tuhan, bahkan melihat mukjizat yang luar biasa. Itu laut terberau, terbelah dua. Namun setelah itu, mereka kekurangan air dan makanan. Mereka mudah kembali mengeluh dan marah-marah kepada Tuhan. Mereka kecewa kepada Tuhan karena firman Tuhan masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Karena itu tidak heran kita melihat zaman ini banyak orang Kristen yang awalnya giat beribadah, rajin melayani, tetapi akhirnya kecewa kepada Tuhan karena kesulitan, karena masalah yang mereka hadapi. Karena mereka memiliki dasar yang rapuh. Mereka tidak memiliki fondasi yang kokoh. Mereka tidak mengenal Tuhan dan memiliki iman yang kuat. Saudara, saya mendapati banyak orang Kristen lebih menyukai hal-hal yang enak untuk didengar. Karena itu banyak orang Kristen terjerat dengan namanya konsumerisme rohani. Senang berpindah-pindah gereja, mengikuti banyak seminar, mendengar kesaksian-kesaksian, namun mereka tidak melakukan firman Tuhan yang mereka dengar. Mereka tidak menerapkannya di dalam kehidupan mereka. Kebanyakan orang Kristen tidak mau bayar harga untuk melakukan kebenaran yang mereka dengar. Saudara, inti dari bagian ini ialah badai kehidupan akan menunjukkan kualitas iman kita. Di atas dasar apakah fondasi yang kita bangun? Seberapa dalamkah akarnya yang kita miliki? Kalau kita membangunnya di atas batu, maka persoalan dan kesulitan hidup akan menjadi sarana untuk memproses kita semakin serupa dengan Kristus. Semakin kita mengasihi Tuhan dan bertumbuh iman kita. Karena itu saudara, mari kita belajar untuk mencintai firman Tuhan dan menerapkannya di dalam kehidupan kita sehari lepas sehari, sehingga kita menjadi orang yang bijaksana dan memiliki dasar iman yang kokoh, agar kita tetap kokoh berdiri ketika ujian datang melanda kehidupan kita. Mari kita belajar saudara, supaya kita memiliki iman yang kokoh, yang tidak mudah goyah walaupun diterjang dengan berbagai gelombang kehidupan yang ada. Karena apa? Karena kita memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan dan iman yang teguh. Saudara, kiranya renungan ini boleh membawa kita semakin bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan. Amin. Bapa di sorga, terima kasih meteraikan firman-Mu di dalam hidup kami, dan biarlah Tuhan mampukan kami untuk menerapkannya sehari lepas sehari. Bukan hanya mendengar firman-Mu, tetapi kami melakukannya secara nyata. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini dalam tangan Tuhan. Tuhan pimpin, Tuhan tolong, Tuhan sertai, dan Tuhan berkatilah apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan. Tuhan, kami mohonkan berkat-Mu. Jagai kami juga Tuhan dalam perkataan kami, di dalam pikiran kami, di dalam hati kami, supaya kami tidak melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan.
tetapi sebaliknya biar pikiran kami boleh berpusat kepada Engkau, supaya hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami bergumul dengan sakit, penyakit, pergumulan yang ada. Tuhan, lawatlah kami secara pribadi. Tuhan, jamah kami, dan Tuhan menyembuhkan akan sakit penyakit kami. Kami bergumul dengan kesusahan ekonomi, Tuhan juga tolong kami. Kiranya Engkau, Tuhan, yang boleh membuka jalan, mencukupkan segala keperluan yang ada. Kami bergumul untuk masalah pekerjaan. Kami membutuhkan pekerjaan, Tuhan. Mungkin kami sedang melamar pekerjaan. Tuhan, buka jalan buat kami, supaya kami mendapatkan pekerjaan yang baik, ya Tuhan, yang cocok, yang sesuai dengan kemampuan kami untuk menghidupi kebutuhan kami. Tuhan, hidup kami gantungkan seutuh dan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan saja, karena Engkau yang berkuasa dan Engkau yang mengasihi kami. Terpuji Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.